Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudatul Mila, mahasiswi semester 7 PAI STAI Alhamdulillah Depok. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tahlil, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum ibadah. Selanjutnya pengertian tentang tahlilan atau tahlil. Tahlil menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yang artinya mengucapkan la ilaha illallah, seperti basmalah yang berarti membaca bismillah, hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, dan seterusnya. Adapun bentuk kata kerjanya ialah halala yuhalilu yang berarti membaca atau mengucapkan la ilaha illallah. Bentuk masdarnya adalah tahlilan atau at-tahlilu yang berarti pembacaan ucapan la ilaha illallah. Dari kata halala ini akhirnya dicetuskan istilah tahlilan. Acara tahlilan sendiri sudah menjadi kebiasaan yang bisa digunakan dalam segala acara keagamaan seperti kematian, lulus wisuda, pernikahan, sunatan, memasuki rumah baru, atau dengan istilah Jawa adalah slub-sluban, atau bisa dengan beli motor atau beli mobil baru, diterima sebagai PNS, dan sebagainya. Jadi, tahlilan bisa dijadikan media untuk mengantarkan doa secara bersama-sama baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam realitas sosial ditemukan adanya tradisi masyarakat Jawa, jika ada keluarga yang meninggal, malam harinya banyak sekali para tamu yang bersilaturahim, baik tetangga dekat maupun jauh, yang biasanya diadakan pada 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, atau di acara bertepatan dengan meninggalnya atau acara haul si mayit tersebut. Tradisi tahlil sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, yang merupakan salah satu tradisi zaman Wali Songo yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tradisi ini berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha yang kemudian oleh Wali Songo dimodifikasi dan digabungkan dengan konsep-konsep Islam. Diadakannya tahlilan ini oleh Wali Songo disebabkan oleh masyarakat yang pada saat itu masih meminta sesuatu kepada makhluk-makhluk gaib atau benda-benda yang dianggap keramat dengan mempersembahkan sesajen. Selanjutnya, tahlilan dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Awal mula tahlil sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sebab syariat Islam menganjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, baik secara sendiri-sendiri atau berjemaah. Zikir yang berjamaah itulah yang disebut dengan majelis zikir, atau yang lebih dikenal orang-orang saat ini dengan sebutan majelis tahlil atau tahlilan. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, dan zikirlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang-orang kafir. Selanjutnya, hukum melaksanakan tahlil. Yang pertama, haram. Tahlilan kematian atau doa bersama bila dalam acara tahlilan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang terdapat unsur kemusyrikan dan bertentangan dengan syariat Islam. Adanya keyakinan tidak sah atau tidak boleh mengadakan selamatan kematian pada malam-malam ruh hadir ke rumah duka. Kemudian sang keluarga menyajikan makanan untuk sesaji di bawah tempat tidur mayat dan mempersembahkan sesaji berupa 7 macam makanan atau jenis bunga tertentu. Yang kedua, makruh. Sebagian ulama berpendapat tahlilan kematian atau doa bersama hukum makruh bila hanya sekedar kumpul, makan-makan kemudian pulang karena menurutnya masih ada tradisi Buddha namun tanpa adanya keyakinan seperti yang dikini oleh orang Buddha, adanya ratapan atau nihayah yang berlebihan dan harta yang digunakan dipaksa dan diada-adakan. Yang ketiga adalah mubah. Kematian doa, tahlilan kematian atau doa bersama untuk mayit yang diperbolehkan bila acara tersebut diisi dengan membaca Al-Quran, sholawat, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan doa kepada orang Islam yang meninggal dunia. Sebab doa dan hadiah pahala bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Selanjutnya, tahlilan dalam pandangan ulama. Yang pertama, menurut
pandangan mazhab Imam Syafi'i. Saudara-saudara kita yang melakukan tahlilan pada umumnya berpendapat bahwa tahlilan adalah ciri khas penganut mazhab Imam Syafi'i. Namun, apa kata Imam Syafi'i sendiri tentang hal ini? Beliau berkata dalam kitabnya Al-Laum, dan saya membenci berkumpul-kumpul dalam musibah atau kematian, sekalipun tanpa diiringi tangisan, karena hal ini akan memperbarui kesedihan dan memberatkan tanggung jawab keluarga si mayit, serta berdasarkan hadis yang telah lalu. Perkataan beliau di atas sangat jelas dan tak bisa ditakwil atau ditafsirkan kepada arti dan makna lain, kecuali bahwa beliau dengan tegas melarang berkumpul-kumpul di rumah duka. Ini sekedar berkumpul, bagaimana pula jika disertai dengan tahlilan malam pertama hingga seterusnya. Lalu Imam Syafi'i juga berkata, dan saya menyukai agar para tetangga mayit beserta kerabatnya untuk membuatkan makanan yang mengenyangkan bagi keluarga mayit di hari dan malam kematian, karena hal tersebut termasuk sunnah dan amalan baik para generasi mulia sebelum dan sesudah kita. Selanjutnya menurut mazhab Imam Malik, Imam At-Turtusi berkata, tidak apa seseorang yang memberikan makanan kepada keluarga mayit, baik tetangga dekat maupun jauh, karena Nabi tatkala mendengar kabar kematian Ja'far, beliau bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, Al-Allamah Ibnu Humam berkata tentang kumpul-kumpul seperti ini. Beliau berkata bid'ah yang jelek. Al-Allamah Al-Utsaimin berkata tentang bid'ahnya telah ditegaskan oleh pensyarah atau penjelas kitab Al-Munyah dan penulis Al-Bahar dan Al-Fas dari kalangan Imam mazhab Hanafiyah, yaitu tentang bencinya duduk berkumpul sekalipun di masjid. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad pernah ditanya, bolehkah keluarga yang ditinggalkan duduk-duduk di masjid agar orang-orang melayat mereka? Mazhab Hambali lalu mengatakan bahwa hal itu tidak menakjubkan karena beliau khawatir sebagai penanggung terhadap maut. Imam Ibnu Qudamah, adapun keluarga yang ditinggalkan membuatkan makanan untuk orang-orang, maka hal tersebut dibenci karena akan menambah musibah mereka dan menyibukkan mereka serta menyerupai perilaku orang-orang jahiliyah. Selanjutnya bacaan tahlil. Berikut bacaan tahlil. Selanjutnya pengantar Fatihah. Sebelum membaca tahlil, sebaiknya membaca pengantar Fatihah dulu. Seperti contohnya ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'ul Fatihah. Itu yang lebih ke umum apabila ditujukan kepada sang yang mempunyai hajat, bisa dengan bacaan summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulamati wal amilin wal musallin wal mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila Al-Fatihah tersebut ingin ditujukan kepada seorang yang sudah meninggal, bisa dengan summa ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wal fatiha wa asatidatina wa liman jitama'ahuna bisadabi ila hadrati khususan siapa baru Syai'ul Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membaca tahlil dan takbir.
La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membaca tahlil dan takbir lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu membaca tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dan dilanjutkan dengan membaca awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dilanjut dengan membaca ayat kursi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dilanjut dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, di ayat yang kata yang anta maulana dibaca sebanyak 7 kali. Anta maulana fansurna, yang bagian wa'fu 'anna waghfir lana warhamna dibaca sebanyak 7 kali. Dilanjut anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Kemudian membaca Irhamna ya arhamar rahimin sebanyak 7 kali. Dilanjut dengan membaca Quran surat Hud ayat 73. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kemudian membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Kemudian membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Selanjutnya membaca salat Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Kemudian membaca salat salam Nabi. Wasallimu radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Kemudian membaca Quran surat Ali Imran ayat 173 dan Quran surat Al-Anfal ayat 40. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan membaca haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim. Kemudian membaca hadis keutamaan tahlil. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdalul istighfaram annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqi alladzi la yamut. Kemudian membaca tahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kemudian membaca zikir banyak 33. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian membaca sholawat penutup. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah doa. Sebelum ditutup dengan doa, sebaiknya ditutup dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Berikut doa tahlil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa khususan pada siapa nama yang kita tuju. Man jitama'na hauna bisababihi wa li ajlihil marhum. Allahumma innahu nazala bika wa anta khayru manzulin bih. Allahumma innahu faqirun ila rahmatika wa anta ghaniyun an mu'akhadatihi wa adabi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minadz dzunubi kama yunaqqu thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma aslih
lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha mu'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.